Welcome back kawan-kawan semua. Kali ini kita akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul New Trial. Film ini mengisahkan tentang seorang pria. Dia dituduh membunuh seorang sopir taksi yang kenyataannya tidak dia lakukan. Dia terpaksa mengakuinya karena dianiaya oleh polisi. 10 tahun kemudian, dia mencari bantuan dari seorang pengacara yang memiliki hutang untuk membersihkan namanya. Siapkan kopi dan headset, langsung kita mulai. Cerita dimulai saat di TKP yang berlatar di perempatan daerah Yakchon. Saat itu, ada taksi yang sedang berhenti. Menuju TKP, ada seorang pemuda yang bernama Hyunwoo, yang kini riding santuy dengan Honda Astrea-nya. Ia ditelepon ibunya dan disuruh pulang, karena waktu itu sudah mau subuh. Oh ya, buat kalian jangan pernah tiru ya, kalau mau angkat telepon ya menepi dulu. Parahnya, Hyunwoo malah mau sebat. Ya mau sampai Zimbabwe, apinya nggak bakal nyala kalau nggak berhenti dulu. Karena gagal fokus, ia akhirnya menabrak seorang pria yang lagi nyebrang. Dia yang salah, dia yang ngamuk. Namun pria itu segera pergi agar masalah tak semakin panjang. Ternyata pria yang ditabrak Hyunwoo ini adalah seorang pembunuh dari sopir taksi yang kita lihat di awal scene. Tak lama, polisi datang ke TKP. Sebagai saksi, ia pun diinterogasi petugas. Di sini ada anggota reserse yang bernama Baek Julgi yang mengambil alih proses penyidikan. Lantas ia membuka jok motor Hyunwoo. Apesnya, Hyunwoo menyimpan pisau yang ia taruh di jok motor. Gara-gara ini Hyunwoo dituduh melakukan pembunuhan. Kali ini Hyunwoo dijadikan tersangka. Ia diadili atas pembunuhan yang tidak ia lakukan. Hyunwoo dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Tentu saja ia dan ibunya sangat tidak terima akan kejadian ini. Kini adegan beralih ke seorang pengacara yang sedang dimarahi istrinya. Pria ini adalah Jun Young. Ia tak berani pulang karena terlilit hutang dan rumahnya terancam digusur. Demi sang anak, akhirnya pertengkaran mereka tunda dulu. Kali ini Jun Young sedang menggugat perusahaan besar yang akan menggusur rumahnya dan para kliennya. Ia bahkan menggunakan uang pribadi untuk mengajukan banding di pengadilan. Singkat cerita, ia kalah dalam persidangan. Karena kalah dalam persidangan, akhirnya ia dimarahi para kliennya. Lalu ia pura-pura telepon untuk bisa kabur. Kembali ke keadaan Hyunwoo. Kali ini terlihat ibunya yang bernama Sun Im sedang melampiaskan kemarahannya di kantor asuransi. Ia marah karena ia harus membayar ganti rugi uang kompensasi kepada korban pembunuhan. Jumlah tak sedikit, awalnya hanya 40.000 won, kini menjadi 170.000 won dengan alasan bunga dan inflasi. Sun Im yang saat ini sudah tak bisa melihat karena stroke tak bisa berbuat banyak. Jun Young yang sedang stres sehabis kalah di persidangan, ia mencoba mencari kerja dari relasi teman-temannya. Namun hasilnya tetap nihil. Tak bisa tinggal diam, ada 2 gadis sekolahan. Ia sampai menawarkan jasanya barangkali ada teman atau guru yang bisa dituntut. Tentu saja ia dianggap om-om gila. Tak lama ia ditelepon salah satu rekannya. Dia adalah Mo Chang-hwan. Ia saat ini adalah karyawan di biro konsultan hukum yang bernama Temis. Di sini sebenarnya Mo Chang-hwan enggan membantu. Namun karena ia tak tega, akhirnya ia mengajaknya ke kantor. Di hari pertama kerja, Jun Young ini masih sempat-sempatnya untuk tidur, padahal akan bertemu dengan bos. Kali ini mereka sedang ada di sesi mentoring. Karena Jun Young ini aktif dan memberi kesan baik, akhirnya bosnya memberinya pekerjaan. Di luar dugaan, ternyata ia hanya disuruh menjaga stand. Terlihat sekali Jun Young setengah hati melakukannya. Asisten bos lalu memberinya sebuah kasus di mana tak ada satupun pengacara yang mengambilnya. Jun Young lalu dibawa ke rumah Hyunwoo. Sungguh apes, mobil yang mereka tumpangi harus bocor tepat di depan rumah Hyunwoo. Hyunwoo yang mengira mereka adalah rentenir, ia langsung kesal dan mencoba untuk mengusirnya. Tak lama ibunya datang dan melerainya. Karena pekerjaan ibunya ini belum selesai, mereka disuruh menunggu. Di sini sebenarnya Jun Young tak mau menangani kasusnya, mengingat kelakuan Woo yang temperamen. Namun karena asistennya ini mengancam akan melaporkannya ke bos, akhirnya ia menerima kasus ini. Hyunwoo bilang kalau dia bukan pembunuhnya. Namun Jun Young tak percaya. Oleh karena itu, Hyunwoo mulai menceritakan kisahnya. Kala itu ia masih bekerja sebagai pelayan di kafe. Terlihat Baek Julgi dan kawanannya datang untuk ngopi. Saat itu ditemani LC yang bernama Sojung. Selepas pulang kerja, barulah kejadian yang merubah hidupnya terjadi. Baek Julgi menyiksa Hyunwoo dengan kejam. Hyunwoo tetap ngotot kalau ia bukanlah pelakunya. Di sini, Baek Julgi akhirnya mengarang cerita yang membuat Hyunwoo jadi pelaku. Sebenarnya pisau yang dibawanya tak cocok dengan bekas luka korban karena pisaunya terlalu kecil. Tak lama, anggotanya yang lain datang dan membawa pisau palsu yang sesuai dengan luka korban.
Dengan kronologi palsu ini, akhirnya ia resmi menjadi tersangka. Shin beralih ke Mo Chang-hwan yang kini membangunkan rekannya di kantor. Jung Yun yang sudah bangun ini akhirnya mengajaknya keluar untuk makan. Di sini ia menceritakan kasus Hyunwoo dan akhirnya ia menyuruh temannya untuk mengumpulkan para direksi untuk membahas kasus yang ia tangani. Meeting pun dimulai. Ia memulai narasi dengan menceritakan kronologi kejadian kasus tersebut. Di sini Jun Young harus meyakinkan bos agar kasus ini bisa diajukan untuk persidangan ulang. Setelah nego panjang lebar, akhirnya bos setuju untuk mengangkat kembali kasus ini. Berlanjut kini Jun Young menuju kantor Mahkamah Agung. Ia menemui seorang hakim untuk mengajukan persidangan ulang terhadap kasus Hyunwoo. Permintaannya akhirnya disetujui dan Jun Young diberikan waktu 3 bulan untuk mempersiapkan persidangannya. Karena sudah mendapat izin, kini ia lanjut meninjau kembali berkas kasusnya. Karena berkasnya tidak boleh dibawa pergi, ia pun diam-diam mengambil foto. Di sini ia mulai menyelidiki dan menemukan kejanggalan. Kejadian itu terjadi bersamaan saat Hyunwoo menelpon ibunya dan pembunuhan berlangsung. Jadi tidak masuk akal kalau Hyunwoo adalah pelakunya. Shin saat ini beralih di sebuah hotel yang sudah terbengkalai. Di sini, Baek Jol-gi sedang menganiaya korban lainnya. Sepertinya masih di bawah umur. Di sini ia dipaksa mengakui kejahatan seperti yang pernah terjadi pada Hyunwoo. Namun, anak ini masih gigih dan tak mau tanda tangan. Tak lama ia ditelepon anak buahnya. Ia memberitahu kalau saat ini pengacara Hyunwoo sedang mencoba mengembalikan data argo taksi korban dan mempersiapkan pengadilan ulang. Seperti biasa, Hyunwoo yang hobi tipsi karena stres memikirkan utang, kali ini ia didatangi preman pasar lokal. Ternyata preman ini punya pesaing bisnis gelap. Ia akan memberikan Hyunwoo uang yang banyak kalau ia mau membunuhnya. Tentu saja Hyunwoo tersinggung karena ia memang bukan pembunuh. Karena Hyunwoo tak mau melakukannya, akhirnya preman ini mengejeknya dan perkelahian pun terjadi. Kini kembali ke Jun Young yang sedang di lab forensik. Ia menemui dokter yang dulu mengotopsi jenazah korban untuk mencari kebenarannya. Setelah semuanya lengkap, ia menemui Hyunwoo yang masih kesal setelah perkelahian. Di sini Hyunwoo kelihatan tak tertarik dengan apa yang disampaikan pengacaranya. Hyunwoo marah dan mau pergi karena pesimis akan keberhasilan persidangan nanti. Meskipun dicegah, ia tetap pergi. Jun Young pun mengejarnya. Di jalan, Hyunwoo masih tetap tak menggubrisnya, sampai pada akhirnya mereka sampai di lokasi TKP kejadian 14 tahun yang lalu. Di sini, ia tiba-tiba saja meminta berkas perkaranya. Saat membaca berkasnya, ia mengingat kejadian masa lalunya saat reka ulang adegan bersama polisi yang menjebaknya. Setelah mengingat semua kejadian tersebut, ia mengembalikan berkasnya dan tiba-tiba berlari. Ternyata, Hyunwoo ini melakukan olah TKP sendirian. Ia lalu meminta Jun Young untuk mencatat waktu dengan stopwatch-nya. Kurang lebih rentetan kejadiannya yang tertulis seperti ini. Pertama, Hyunwoo bicara dengan ibunya pada pukul 2:05 pagi. Panggilan kedua tercatat dimulai jam 2:09 pagi. Di sini sudah jelas bahwa Hyunwoo memiliki alibi. Argo taksi berhenti pada jam 2:08 pagi yang menunjukkan bahwa korban meninggal di jam tersebut. Jadi, Hyunwoo hanya punya waktu sekitar 1 menit untuk membunuh, sedangkan hasil otopsi menerangkan bahwa ia membutuhkan banyak tenaga untuk menusuk tangan, bahu, dan muka di mana korban juga memberikan perlawanan. Dari hasil waktu yang dicatat Jun Young, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit lebih 50 detik. Meski begitu, ia menyuruhnya mengulang untuk memastikan kembali. Dan di pengulangan kedua, waktu yang dibutuhkan masih sama. Ini membuktikan bahwa berkas pengadilan telah direkayasa, dan ia kini langsung merobek berkas perkaranya. Kini berlanjut, Hyunwoo mengajak Jun Young ke hotel terbengkalai tempat ia dipaksa mengakui perbuatan itu. Di sini Jun Young menemukan sobekan kertas pengakuan dari anak kecil yang disiksa sebelumnya. Ia yang tadinya tak begitu peduli akhirnya mulai menaruh simpati kepada Hyunwoo. Sampai di sini Jun Young hanya bisa membuktikan kalau polisi dan kejaksaan tidak kompeten dalam tugasnya, tapi tidak membuktikan kalau Hyunwoo bukanlah pelakunya. Untuk menang di pengadilan ulang, ia harus menemukan sebuah bukti baru. Berlanjut, kini Hyunwoo mulai mencoba memperbaiki hidupnya dengan mencari kerja. Ia kaget ketika pulang di rumahnya sudah banyak orang. Ternyata Jun Young sedang ngerumpi dengan warga lokal. Setelah selesai, akhirnya mereka berdua bisa ngobrol. Di sini Hyunwoo ternyata mencari kerja untuk membayar Jun Young. Ia memberikan seluruh tabungannya. Mereka akhirnya mulai akrab satu sama lain.
Di sini mereka mulai saling bekerja sama untuk memecahkan kasusnya agar bisa menang di pengadilan. Dalam persidangan ulang, barang bukti baru adalah kuncinya. Kalaupun bukan benda, setidaknya ada saksi baru. Di sini ia mengingat-ingat seseorang yang bisa dijadikan saksi. Ia teringat akan seorang gadis bernama Sujung. Kala itu Sujung sedang dipaksa untuk bercengkrama ria, namun ia menolak. Sampai akhirnya Hyunwoo geram dan membantu gadis itu. Sujung sempat mau membunuh, namun Hyunwoo membawanya pergi. Setelah mengantar Sujung ke terminal, barulah ia pulang dan bertemu dengan kejadian pembunuhan itu. Kini di kantor, ada seorang jaksa wilayah yang menangani kasus Hyunwoo dulu. Ia adalah Choi Young-jae. Ia ingin bertemu dengan Jun Young dan menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, asal ia mau mundur dari kasus yang ditanganinya. Tentu, Jun Young tak ingin mengkhianati kliennya. Sebelum pergi, ia meninggalkan surat yang ditulis Hyunwoo saat di penjara untuk mengurangi masa tahanannya. Setelah membacanya, Jun Young merasa kesal. Hyunwoo terpaksa menulis karena tak tega melihat ibunya yang bersedih. Kala itu, ia hanya ingin cepat keluar dari penjara karena diiming-imingi hukuman akan direvisi dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Di sini Jun Young malah meragukannya. Karena nyetir sambil telepon, akhirnya ia mengalami kecelakaan. Kali ini Hyunwoo ingin menjenguk, namun ia tak sengaja mendengar pembicaraan antara Yeon Jung dan Mo Chang Hwan. Mereka meragukan kebenaran yang diceritakan Hyunwoo. Setelah mendengar itu semua, akhirnya ia pergi. Kembali di rumah Hyunwoo yang didatangi oleh preman pasar lagi. Dengan jaringan premannya ia bisa menemukan di mana Sujung berada. Tak lama ia pergi menuju alamat yang diberikan oleh preman tadi. Benar saja, ia bertemu dengan Sujung yang kini bekerja di warung kopi. Hyunwoo memintanya untuk menjadi saksi. Di sini sebenarnya Sujung ingin membantu, namun ia masih malu kalau kejadian itu akan diketahui publik. Namun tak lama Hyunwoo keluar. Sujung menceritakan kejadian sekitar 3 tahun setelah Hyunwoo di penjara. Waktu itu ada seseorang yang melaporkan ke detektif Wang, yang kala itu adalah kapolsek setempat. Orang itu tahu pembunuh yang sebenarnya. Di sisi lain, Mo Chang Hwan memperlihatkan tempat baru di mana ia ingin membuat biro hukumnya sendiri. Ia mengajak Jun Young untuk bergabung. Di saat yang sama, Hyunwoo menelpon, tapi Mo Chang melarang untuk mengangkatnya. Ia merasa bahwa rekannya ini sudah mulai berubah. Jun Young akhirnya mengangkat telepon. Ia diberitahu Hyunwoo bahwa ia sudah menemukan pelaku aslinya. Di suatu dealer mobil ada seorang pria yang bernama Oh Jung Ha. Ia adalah tersangka utama kasus ini. Saat ia sedang menawarkan dagangannya, tiba-tiba Hyunwoo datang dan menendang mobilnya. Ia tahu siapa yang mendatanginya. Tanpa banyak omong, Hyunwoo langsung menamparnya. Di sini Jung Ha sempat mencoba lari, namun Hyunwoo mengejarnya dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Setelah Jung Ha mengajarnya, ia mencoba kabur dengan mobilnya. Tapi sebelum keluar dari showroom, ada mobil yang mencegatnya. Ternyata ia adalah Jun Young yang sudah siap menghadangnya. Tak ada pilihan lain. Kini Jung Ha harus menceritakan yang sebenarnya. Kala itu, setelah ia melakukan pembunuhan, ia bersembunyi di rumah temannya. Ia juga menyuruh temannya untuk membuang bukti pisaunya dan juga untuk tutup mulut. Pisau itu akhirnya ia buang ke TPS. Setelah 3 tahun memendam rahasia, temannya tak sanggup lagi menanggung beban dan akhirnya melaporkannya ke Kapolsek setempat. Jung Ha ngamuk karena rahasianya kini terbongkar. Beralih ke jaksa wilayah, kini Choi Young-jae tak mau kasus ini diungkit kembali karena itu akan membuat pamornya turun. Oleh karena itu, ia menyuruh Baek Chul-gi untuk membereskannya. Metode yang sama dilakukan oleh oknum Sarsa ini. Ia menyiksa Jung Ha dan temannya agar mencabut laporannya. Ia disuruh ngaku kalau mereka ngelem bareng sehingga mereka membuat laporan palsu. Padahal di sini Jung Ha sudah mengaku kalau ia benar-benar membunuh korban. Di sisi lain, detektif Wang yang sedang mencari bukti pisau di TPS, ia diberitahu oleh asistennya bahwa surat perintahnya ditolak dan penyelidikan ulang kasus ini pun akhirnya dihentikan. Teman Jung Ha kini juga sudah tewas akibat depresi berat yang dialaminya. Lanjut di hari berikutnya, ia mengadakan konferensi pers untuk mencari saksi tambahan. Kali ini bos mendukungnya karena Hyunwoo memang tak bersalah sekaligus mengiklankan biro hukumnya. Kembali ke Hyunwoo yang kali ini ia sudah mulai berbakti dengan ibunya. Ia bilang kalau ingin melanjutkan sekolahnya yang tertunda.
Di sini ibunya terharu, akhirnya anaknya mau berubah. Usaha Junyong akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya ada saksi baru yang berani muncul. Ia juga memberitahu temannya tentang ini. Tak lama Junyong bertemu dengan saksi baru ini. Kala itu ia sedang menunggu di truk. Dari spion truknya ia melihat seseorang keluar dari taksi. Dan waktu itu tak ada motor Hyunwoo. Jadi bisa dipastikan kalau ia bukan pelakunya. Sebenarnya saksi ini sudah melaporkannya, namun polisi tak menggubrisnya sama sekali. Tak lama mereka ngobrol, Baek Chulgi dan kawanannya datang. Ia menuduh saksi baru kita ini dengan pelanggaran perjudian dan prostitusi. Junyong mencoba melindungi saksi ini, tapi ia juga malah ikut diangkut dengan tuduhan menghalangi proses penyidikan. Hyunwoo dan ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Pupus sudah harapan mereka. Tak disangka-sangka, ternyata rekannya sendiri yang telah membocorkan info saksi ke jaksa wilayah. Ia berkhianat dan mulai memihak jaksa itu. Kini Junyong yang sudah keluar dari kantor polisi mencoba kembali ke kantor. Ia menemukan sebuah kontrak antara jaksa Choi dan Mo Chang-hwan. Tak salah kalau di sini Junyong marah. Ia sangat kecewa. Di sini Mo Chang-hwan juga menawarinya uang, tapi Junyong tak bisa mengkhianati Hyunwoo. Kembali ke Hyunwoo yang kini diusir ibunya. Ia disuruh pergi keluar kota. Itu semua demi keamanannya. Hyunwoo yang semakin frustasi kali ini tak bisa membendung amarahnya. Ia hanya ingin menuntut haknya saja, tak lebih. Di sisi lain, Junyong yang juga kini tak ada uang, akhirnya ia menggunakan uang yang diberikan Hyunwoo. Di kantor terlihat Mo Chang-hwan sedang jadi pembicara dan Junyong datang terlambat. Tak peduli di depan banyak orang, ia menceramahi temannya yang sudah berkhianat. Tak lama ia berkemas dan meninggalkan kantor. Sebelum keluar, bosnya sempat menawari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Namun ia tetap teguh dengan pendiriannya. Sampailah ia di rumah Hyunwoo. Ia merasa bersalah pada ibunya Hyunwoo. Lanjut, kali ini ia menemukan alamat di dalam buku pelajaran Hyunwoo. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju alamat tersebut menggunakan mobil Hyunwoo. Junyong kali ini bertemu dengan Sujung. Di sini Sujung tetap tak mau menjadi saksi, tapi Junyong memberinya buku. Di dalam buku, ternyata di sana ada lukisan Sujung yang dibuat oleh Hyunwoo. Sujung baru sadar kalau Hyunwoo ternyata menyukainya. Alih-alih keluar kota, kini Hyunwoo berniat membunuh polisi yang memenjarakannya. Di hotel tempatnya dianiaya dulu, ia mulai membabi buta. Di sana ternyata ada anak yang bernasib sama dengannya. Ia lalu melepaskannya. Pertarungan semakin sengit setelah kedatangan Baek Chulgi. Hyunwoo mengeluarkan pisaunya untuk membunuhnya. Pertarungan sengit membuat mereka jatuh ke lantai di bawah. Sampai pada akhirnya Hyunwoo sudah bersiap membunuh polisi ini. Tak lama, Hyunwoo datang dan mencegahnya. Di sini akhirnya Junyong jujur motifnya mengambil kasus ini hanya karena ingin mendapatkan pekerjaan karena ia sudah terlilit hutang yang banyak. Namun, ia meminta kesempatan sekali lagi untuk bisa menjadi pengacaranya dan memberitahu kepada dunia bahwa Hyunwoo bukanlah seorang pembunuh. Akhirnya, Hyunwoo bisa luluh dan tak jadi pembunuh yang sebenarnya. Lanjut di hari berikutnya. Kali ini Junyong memberikan surat hasil dari pengadilan bahwa pengadilan ulang sudah disetujui. Kali ini ia yakin kalau ia tak akan kalah. Di sana juga terlihat bahwa Sujung sudah mau menjadi saksi baru. Dan hari persidangan pun datang. Terlihat mereka sangat yakin pada kesempatan kali ini. Selain saksi baru, Junyong kali ini juga didukung oleh anak dan istrinya. Setelah persidangan, Hyunwoo dibersihkan namanya dari semua tuduhan. Detektif yang menjebak Hyunwoo akhirnya didakwa dan dipenjara. Sejak saat itu, pengacara Junyong menerima kasus persidangan ulang lainnya, dan ia dikenal sebagai spesialis persidangan ulang. Fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan, tapi kalau sudah memfitnah membunuh, hukumnya harus diapain? Coba tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.